Coba saya saja, di bawah banyak yang diisukan, itu Pak Jokowi itu PKI. Banyak yang seperti itu coba. Padahal PKI dibubarkan tuh tahun 65. Saya lahir 61, berarti saya baru umur 3-4 tahun. Masa ada PKI balita? Nggak mencukupi untuk jadi pemimpin. Itu yang jadi persoalan. Ya, terlalu minim untuk jadi pemimpin negara yang rumit besar seperti ini. Tetapi masalahnya, dia orang yang bernasib baik, kenapa? Nggak ada lagi orang lain. Nah itu masalahnya. Jadi ini sudah kebetulan ini. Inilah presiden terlemah di dalam sejarah Indonesia. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pemerintah semakin lemah. Meski sulit mempercayai begitu saja ucapan Presiden, namun fenomena yang ada patut mendapatkan pencermatan. Dua hal yang menarik adalah pertama, permintaan agar masyarakat banyak melakukan kritik, dan kedua, pengusulan adanya revisi Undang-Undang ITE. Rupanya Presiden sadar bahwa Undang-Undang ITE telah banyak ditafsirkan salah oleh aparat penegak hukum. Membuka pintu kritik dan revisi Undang-Undang ITE positifnya adalah terjadi proses demokratisasi. Namun masih besar pertanyaan apakah hal ini pertanda paradigma baru kepemimpinan yang percaya diri dan semakin kuat atau cermin bahwa pemerintah ini semakin lemah. Sejak menjabat Presiden untuk periode kedua, situasi ekonomi dan politik terasa semakin berat. Penanganannya seperti tak terarah. Apa yang dirasakan dan menjadi kegelisahan rakyat selalu dicoba untuk ditutupi. Pandemi berefek pada hutang yang semakin membengkak, investasi mandek, serta pertumbuhan ekonomi yang negatif. Kasus HRS dan FPI berujung pada tuduhan pelanggaran HAM. Demikian juga dengan penanganan tokoh dan aktivis yang bernuansa politik. Undang-Undang ITE menjadi alasan atas pelanggarannya. Korupsi terus terkuak mulai Jiwasraya, Asabri, BPJS hingga Bansos. Desakan mundur serta pemaksulan menjadi wacana dan tuntutan publik. Sementara Presiden nampak kesulitan memacu kerja dan mengendalikan kabinet. Menteri seolah berjalan sendiri-sendiri tanpa visi apalagi prestasi. Pemborosan dan kebocoran keuangan terjadi hampir di semua anggaran kementerian. Membuka pintu kritik yang dilempar Presiden tanpa dibarengi oleh pembebasan tahanan politik adalah omong kosong. Revisi Undang-Undang ITE pun ditanggapi beragam. Ada yang setuju, ada yang pula mendorong dicabut saja. Undang-Undang ITE dinilai sama dengan undang-undang anti subversi. Di tengah pengelolaan negara yang semakin berantakan, maka sikap akomodatif pada aspirasi rakyat adalah suatu keniscayaan. Pilihan ini untuk menopang langkah pemerintah yang semakin melemah. Sebaliknya, jika kritik dan revisi Undang-Undang ITE hanya merupakan permainan politik, maka langkah lemah itu justru akan menambah goyah pemerintahan dan akhirnya ambruk tak tertolong. Pembuktian itikat baik dari membuka pintu kritik dan revisi Undang-Undang ITE adalah serius melanjutkan dengan langkah demokratis lain, seperti pembebasan aktivis kritis dan juga perubahan kinerja aparat penegak hukum ke arah yang lebih manusiawi dan juga berkeadilan. Tanpa ada langkah demokratis lanjutan, maka membuka pintu kritik dan juga revisi Undang-Undang ITE hanya merupakan bualan politik dan sandiwara untuk babak berikutnya saja. Jangan sampai pintu kritik hanya jadi bualan politik. Presiden Joko Widodo membuka wacana untuk merevisi Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Wacana itu disampaikan ke DPR dan juga pihak parlemen memberikan respon yang positif. Semua fraksi di parlemen tidak keberatan dengan wacana revisi Undang-Undang ITE itu. Hanya saja partai politik oposisi mengingatkan, revisi Undang-Undang ITE harus diikuti political will pemerintah dan aparat. Sebab, sesempurna apapun regulasi, penindakan yang represif dan tidak terukur dari aparat bisa menumbuh suburkan kriminalisasi. Jadi,
Tanpa political will dari pemerintah dan aparat, revisi Undang-Undang ITE hanya sebatas wacana. Tidak akan memberikan manfaat khususnya dalam mencegah terjadinya kriminalisasi. Dan tanpa political will, kebebasan berpendapat dan juga mengekspresikan kritik juga tidak akan kunjung didapat. Dan akhirnya rasa keadilan masih menjadi barang yang mahal dan juga langka. Selain itu, agar tidak terjadi bualan politik, membuka pintu kritik lewat revisi Undang-Undang ITE harus dibarengi oleh pembahasan tahanan politik, yaitu tahanan politik yang dijerat dengan kriminalisasi, pasal-pasal karet di dalam Undang-Undang ITE. Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan lain sebagainya harus dibebaskan. Terakhir, jangan sampai revisi Undang-Undang ITE ini hanya merupakan permainan politik, misalnya hanya untuk meningkatkan angka-angka indeks demokrasi. Ingat, merosotnya indeks demokrasi kita tidak akan selesai dengan revisi Undang-Undang ITE, tapi harus benar-benar menegakkan rasa keadilan dan juga kedamaian. Jokowi adalah presiden terlemah dalam sejarah Indonesia. Sebuah pertanyaan guru besar FISIP Universitas Indonesia, Arbi Sanit, yang menyinggung gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo kembali beredar di media sosial. Video Arbi Sanit itu diambil dari seri tayangan Indonesia Lawyers Club pada tahun 2015 silam. Tema yang diangkat saat itu adalah KPK Polri, tepatkah keputusan Jokowi untuk menyikapi pembatalan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Arbi Sani juga menyoroti gaya kepemimpinan Joko Widodo dalam menyikapi konflik di dua lembaga tersebut. Menurutnya, Jokowi mengalami defisit kekuasaan sehingga tidak bisa mengatasi masalah dengan baik. Defisit kekuasaannya nggak cukup, di bawah standar, nggak mencukupi untuk jadi pemimpin negara yang rumit besar seperti ini. Power yang dimiliki oleh Jokowi sebagai seorang presiden terlalu sedikit, sebab Jokowi hanya mengandalkan belusukan atau menjaring kekuatan dari rakyat yang mengambang. Dukungan ini tidak bisa dimobilisasi saat dia memerlukan. Tidak punya partai, pengalaman di tingkat nasional juga minim. Dia tidak punya teman di elit. Dia hanya bisa mengandalkan otoritas sebagai presiden. Jokowi, sambung Arbi, hanya orang yang bernasib baik. Ini mengingat karir Jokowi yang dibilang cepat di dunia politik. Arbi bahkan menyebut mantan wali kota Solo itu sebagai presiden kebetulan saja. Jadi ini presiden kebetulan saja. Presiden terlemah di sejarah Indonesia. Dengan Megawati pun ini lebih lemah lagi. Apalagi dengan Gus Dur. Dan video ini pun kini tersebar di media sosial.